Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidul Hafiz Rangkuti, STHI. Saya guru di MAN 2 Bandar Lampung, sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di IAIN Curug Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema ragam penyakit hati. Berikut video pembelajarannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak, kita jumpa lagi di materi kita akidah. Baiklah. Untuk sekarang materi kita yaitu di tema 3 atau bab 3, yaitu ada 3 subtema. Yang pertama adalah munafik atau nifaq, kemudian ada godok atau marah, kemudian ada keras hati atau ghoslah al-qalb. Nah, itu materi kita yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, masih ingat materi sebelumnya? Di tema 2 ada 4 subtema. Yang pertama adalah kamu, kemudian melihat atau yang ketiga, dan yang terakhir. Sekarang kalian silakan lihat ke depan. Di sini kita mempunyai 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah membiasakan diri untuk menjadi nifaq atau munafik, kemudian ghadab atau marah, kemudian ghoshlatul qalb atau keras hati. Terus tujuan yang kedua adalah menyajikan pemaparan hasil analisis peristiwa yang menjadi tempat belakang, kemudian ghadab dan ghoslah al-qalb. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Baiklah, sebelumnya Bapak akan membacakan apa yang terlebih dahulu. Jadi siapa yang sudah hadir? Ya. Tadi ada kuliah. Tujuan. Eka. Sehat. Di. Tadi Adrian. Ala Alita. Natasha Adelia. Eka Ayelia. Boleh ya? Baiklah, kita materi. Yang pertama, munafik atau nifaq. Nifaq itu nanti di situ akan muncul kata munafik. Nifaq, kemudian munafik, kemudian ada istilah munafik. Nah, sekarang apa itu munafik atau nifaq? Bohong. Good. Berpura-pura.
dua. Beda ya, muka dua sama muka tebal beda. Kalau muka tebal itu maksudnya orang yang terlalu ini. Atau rasa malunya sudah tidak ada. Muka tebal. Jadi munafik tadi adalah istilahnya dalam kata-kata Arab yaitu yang namanya berpura-pura atau menyembunyikan. Sebenarnya arti kata itu dikatakan adalah lubang kecil yang dimasuki tikus. Jadi dalam artinya itu ada lubang yang untuk menyembunyikan apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Apa yang dalam hati tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang persoalan munafik atau nifaq, itu ada 4. Yang pertama, munafik adalah orang yang dusta. Jadi di zaman Rasulullah itu mereka tahu bahwasanya akan lahir seorang nabi, tapi mereka mendustakan tentang kenabian ini. Sama. Terus yang kedua adalah orang munafik itu bermalas-malasan dalam ibadah, atau sedikit dia mengingat Allah. Itu orang munafik. Dia tetap ibadah, karena ingat ya, munafik itu tetap Islam, walaupun dia munafik. Nah di sini makanya orang munafik itu sangat sedikit mengingat Allah dalam ibadah, atau sangat bermalas-malasan. Jadi kalau sholat dulu di ujung waktu. Terus kalau sholat itu niatnya ingin dilihat manusia. Yang ketiga adalah orang munafik itu selalu menyuruh kepada keburukan. Itu sudah pasti jelas. Dan ingat, kalau ada teman yang selalu menyuruh kepada yang jelek, keburukan, kemaksiatan, itu orang yang munafik. Dan yang keempat adalah orang munafik itu sangat tebih siksaannya. Jadi dalam Al-Quran Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lam tajid lahum nasira. Orang munafik itu akan ditemukan ke neraka. Di dasarnya neraka, dan dia tidak akan pernah ditolong. Walau tidak laku masih. Oke, sekarang di sini ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Kamu nifaq atau munafik itu ada 2. Yang pertama nifaq amali atau murfi. Di sini hadisnya jelas. Ada yang hafal? Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata, yang apa hadisnya? Ayatul munafiki salah. Ayatul munafik salah. Ayat itu tanda. Ayat. Ayatul munafikin salah 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Idza haddatsa kadzaba. Apanya? Haddatsa itu mengucap.
wa'ada akhlafa, Aida wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia sering kita temukan dalam kampanye dalam karya-karya. Saya akan bikin dari sini, tapi setelah jadi hilang semua dari janji. Yang ketiga adalah Aida tu'mina khol. Tu'mina apa? Aida tu'mina khol. Apabila ada musibah atau lain sebagainya, dia berhubung. Jadi sifat iman ini dia mempersekutukan Allah. Dia satu sisi percaya kepada Allah, lagi dia percaya kepada selain Allah. Ada cincin, batu, gara-gara ini nih saya hebat. Oke, maksudnya tanya bodoh atau marah? Ya, apa itu bodoh atau marah? Jadi marah atau bodoh itu wajar, manusiawi, diperbolehkan, tapi harus di manage gitu. Jangan dibikin marah, jangan dibikin bodoh. Karena ingat, orang yang kuat itu bukan orang yang sering marah. Undang-undang dia kuat, ini saya kuat nih, dikit-dikit marah. Ada orang yang dia dikit marah. Bagaimana cara menghindari perilaku bodoh atau marah? Sama dengan sabar, kemudian dengan bersyukur kepada Allah, kemudian dengan berwudu. Pernah ya dengar kata-kata ini? Kalau marah itu kamu wudu. Pernah ya? Karena orang marah itu di dalamnya setan. Setan itu terbuat dari api. Hanya orang itu esnya naik, pokoknya apa namanya telah tinggi, apa yang merah itu. Makanya nanti insya Allah semuanya akan kemudian bisa apa namanya berubah posisi. Memang benar ya, kalau kalian sedang marah, jangan berdiam diri, tapi harus berubah posisi. Kalau misalkan tadi marahnya dulu, marah, dirubah posisi ke diri. Karena kalau marah, itu kan jadi. Kemudian adalah memberi marah. Ya, subtema yang ketiga yang terakhir yaitu rasmi atau waswaqah. Waswaqah itu kalau diartikan adalah waswaqah itu memerangi hati. Di sini Imam Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati. Yang pertama hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Kalau hati yang mati itu ya udah, dia tidak akan bisa pernah menerima masukan dari siapapun. Itu hatinya mati. Atau dia tidak akan bisa diberi hidayah kalau hatinya mati. Tapi kalau hatinya masih sakit, ya masih bisa. Oke. Gimana cara menghindari keras hati? Sering membaca Al-Quran, kemudian mengatur pola makan. Ingat ya, makan banyak-banyak juga apa namanya tidak baik. Makan berlebihan tidak baik. Kemudian bangun malam,
Tidak ada? Ya. Oke, kalau tidak ada, Bapak beri kalian tugas. Silakan kalian diskusi materi kita ini bagi 3 kelompok, ya, sesuai dengan skema kita. 3 kelompok. Yang pertama diskusi dan nanti akan membahas tentang munafik. Kelompok yang kedua tentang marah atau bodoh. Kelompok yang ketiga prasasti atau musbah atau kolom. Kalian diskusi, kemudian kalian presentasi. Oke? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit cukup. Ya, silakan. Pengertian gue aja ya. Gua Baiklah, anak-anak sudah selesai ya diskusinya. Nah, sekarang kita presentasi. Sekarang siapa yang siap untuk yang pertama presentasinya? Kelompok? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Meka Astagfirullah. Saya Zaki Adrian, sebelah saya Ilham Agung, dan sebelahnya lagi ada Iwan Ramadhani. Kami akan mempresentasikan tentang nifaq atau biasa disebut dengan munafik. Nifaq berarti munafik adalah menyembunyikan, berbohong, berpura-pura. Secara istilah, nifaq adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Yang bicara ya, enggak ada ya. Udah, Pak. Next, silakan. Nifaq juga ada 2 jenis. Yang pertama nifaq amali. Nifaq amali adalah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya dia saling berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Nifaq imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Selanjutnya yaitu cara menghindari perilaku munafik, yaitu yang pertama membiasakan berkata jujur. Jujur adalah sikap terpuji di mana seseorang mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan apa yang diketahui. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah kebenaran sekalipun itu pahit. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, membiasakan diri untuk setia atau amanah. Setia atau amanah adalah sikap terpuji di mana seseorang berpegang teguh pada janji, pendirian dan kepercayaan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. Baik, sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika Hanya satu lah. Saya bertanya dari Sotohari dari
membiasakan berkata jujur. Membiasakan diri untuk setia atau amanah. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dulu. Oke, thank you. Selanjutnya, silakan. Nomor 2. Bono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
menghindarinya adalah membiasakan apa namanya berkata jujur, amanah, dan tidak berkhianat. Kemudian yang kedua yaitu bodoh atau marah. Nah, walaupun di sini itu marah itu dibolehkan, tapi harus diredam atau di manage, diatur supaya kita jangan cepat marah. Kemudian cara menghindarinya adalah apa? Memberi maaf, kemudian apalagi cara menghindarinya bersyukur atau berzikir kepada Allah, kemudian merubah posisi duduk, berwudu, dan memberi maaf. Dan yang ketiga adalah waswah al-qalb atau keras hati. Keras hati itu nanti dia kalau sudah sering keras hati, dia akan menjadi fasik. Fasik itu orang yang melakukan maksiat dengan secara sadar. Itu orang fasik. Dia melakukan maksiat dengan dia itu sadar. Oh, saya tahu itu maksiat tadi dilakukan. Nah, itu orang fasik. Makanya itu juga akan nanti juga dia akan menjadi keras hati. Karena orang yang keras hati kan sering melakukan maksiat. Bagaimana cara menghindarinya dari keras hati? Yang pertama adalah cara menghindarinya mengatur pola makan, bangun malam, zikir, kemudian lagi dan kalau hatinya sudah keras, coba kita sekali-kali memberi makan anak yatim. Dan itu akan kita merasa iba. Bagaimana rasanya tidak mempunyai orang tua? Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ada. Oke. Kalau tidak ada, marilah kita tutup materi kita pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita tutup dengan